Nah, yang menariknya di sini saya habis baca berita kalau Eropa ada kemungkinan merapat ke Rusia. Oh, benar? Artinya sekarang mulai ada tanda-tanda dunia itu sekarang tuh dunia pengen lawan Trump. Trump kan sudah merasa seperti seorang kaisar dunia. Nah, saya ditangkap itu di daerah Hafir. Daerah Hafir itu 1 jam dari kota Aleppo, 1 jam sebelum kota Raqqa. Jadi waktu pas saya mau ke sana ditangkap. Tahun berapa tuh? April 2025. Itu kita 5 hari ditahan di kantor intelijen Kurdi. Disangka apa? Mata-mata. Karena banyak orang Indonesia yang gabung sama ISIS. Lo kan udah gak ada ISIS tahun lalu. Masih ada, Pak Ari. Wah, kalau memandang ini gimana nih Bang? Secara politik internal sendiri juga Amerika lagi kacau kan? Ya sebenarnya sejak kasus Trump terpilih pertama itu kan itu Trump itu membuat kebijakan yang kontroversial banyak. Misalkan mengakui dataran tinggi Golan sebagai wilayah kedaulatan Amerika. Terus kemudian wilayah kedaulatan Israel. Israel ya. Maaf. Terus yang kedua mengakui Yerusalem baik barat maupun timur sebagai ibu kota abadi Israel. Itu kan tahun 2017, 6 Desember 2017. Terus diikuti dengan pemindahan kedutaan Amerika ke Yerusalem dari ibu kota Tel Aviv ke Yerusalem. Sekarang ini kalau nggak salah udah ada 6 yang punya kedutaan di sana. Ada Papua Nugini, ada Paraguay, ada Guatemala, ada Honduras, ada Kosovo, ada Papua Nugini. Ada Fiji. Tadi Papua Nugini udah saya sebut. Fiji. Gitu. Pantesan ya waktu kemarin sepak bola Indonesia gitu kan. Waktu Pro Palestine, pas Indonesia nggak masukin yang Piala Dunia, yang masuk Papua Nugini. Ya, itu aduh, ngeri juga. Samoa akan nyusul tahun ini buka di Yerusalem. Jadi memang banyak kebijakan kontroversial. Nah, yang sekarang periode kedua itu lebih kontroversial lagi. Ya dia nyerbu Venezuela. Artinya rakyat Amerika itu sebenarnya gerah ketika Amerika terus mendukung Israel baik secara ekonomi, politik maupun militer terhadap genosida yang dilakukan di Gaza, kan itu kan demo rame di Amerika. Jadi memang rakyat Amerika sebenarnya udah gerah dengan Trump ini. Apalagi dengan Trump yang semakin agresif. Tiba-tiba abis Venezuela dia pengen rebut Greenland. Sebenarnya udah kelihatan dari tahun kemarin Pak Ari, ketika Trump mengubah nama dari Kementerian Pertahanan menjadi Kementerian Perang. Artinya Kementerian Pertahanan aja Amerika dari dulu udah agresif. Apalagi sekarang berubah namanya jadi perang. Artinya kan kementerian yang dibentuk untuk berperang, bukan lagi untuk bertahan. Kalau dari nama ya, kalau pertahanan kan untuk bertahan. Walaupun Amerika tetap agresif, campur tangan di berbagai negara. Apalagi sekarang namanya Kementerian Perang, artinya dibentuk Trump, diubah namanya ya untuk berperang. Kementerian ini harus siap untuk berperang kan gitu. Logika dari namanya kan. Tadinya Defense Force, sekarang Attack Force. Nah iya, Kementerian Perang. Ini kayak kembali ke zaman-zaman belum ada PBB ini kayaknya. Iya benar. Ya zaman dimana yang kuat nyaplok gitu kan. Iya. Tapi memang Pak Ari dari awal itu kan ketika hukum internasional ini dibuat oleh negara-negara besar. Sebenarnya kan itu cuma buat menguntungkan mereka saja. Iya, ini kan instrumen politik aja kan. Iya, instrumen politik saja, tatanan versi mereka. Padahal kenyataannya negara-negara lemah tetap tertindas sama mereka. Iya, maksudnya ketika menjajah pun ada legitimasi legalnya untuk ngelakuin itu. Nah, yang menariknya di sini saya habis baca berita kalau Eropa ada kemungkinan merapat ke Rusia. Oh, benar? Terakhir yang saya ingat tuh Kanada Perdana Menterinya hubungi Cina, datang kalau nggak salah lupa. Ingin mempererat kembali hubungan yang dulu seolah-olah dilupakan lah. Ya dengan keadaan Trump ini artinya gini. Trump bisa nyerbu Venezuela, ketika dia ngomong Greenland kan artinya bisa ngambil Greenland. Artinya Eropa tuh merasa terancam. Ini kan Greenland bagian dari Denmark. Kan? Eropa bisa terancam loh. Kok ini udah sembarangan dia ngambil istilahnya tetangganya sesama benua Amerika ini mau ngambil Eropa. Ya ada kemungkinan kan ada wacana bubar aja NATO kan. Kalau misalkan begini kan. Apalagi Trump sudah dengan pongah bilang saya tuh tidak mengakui hukum internasional. Nah iya itu dia. Saya baru baca kemarin kalau nggak salah Perancis ya ingin membuka dialog dengan Rusia kalau nggak salah ya. Yang mereka nanti mungkin saya cross check lagi entah Rusia apa Cina ya. Pokoknya Rusia kalau nggak salah pokoknya FU-nya atau bukan ally-nya Amerika bahwa mereka udah capek dengan ketidakkonsistenan Trump. Gitu. Jadi mereka akan membuka komunikasi dengan Rusia kalau saya nggak salah. Dan kalau Perancis ngebuka, Perancis itu sama Inggris kan
gampang banget nyetrumnya nih. Iya. Prancis oke, Inggris oke gitu kan. Apa mungkin ini udah penggambaran semacam sinyalemen kalau Eropa udah mulai terancam dengan Amerika. Artinya gini, Pak Ari, Eropa itu kan terkenal dengan bagaimana penegakan HAM-nya, penghormatan HAM. Yang dilakukan Trump 2 periode sama ini kan itu kan pelanggaran HAM, nggak ada sama sekali. Dia tiba-tiba nyerbu Venezuela. Ini kan artinya gambaran ini tadi yang seperti Pak Ari bilang, terus Kanada juga berbicara ingin mempererat hubungan Cina. Artinya ini sekarang mulai ada tanda-tanda dunia itu sekarang tuh dunia pengen lawan Trump. Trump kan sudah merasa seperti seorang kaisar dunia. Ya seperti ya karena dia bilang saya tidak lagi mengikuti internasional kan seolah-olah dia mau menegaskan saya ini kaisar dunia, saya yang nentuin semua. Penguasa dunia. Penguasa dunia. Ya inilah yang membuat akhirnya negara-negara Eropa sadar bahwa mereka nih harus melawan Trump, kalau enggak bahaya ini orang ini kalau terus berkuasa. Nah dia di dalam negeri sendiri kan mereka rakyat Amerika sudah merasakan bagaimana Trump ya, dengan ya ICE tadi, terus kemudian demo-demo yang pro Palestina dibubarin paksa, mahasiswa aktivis pro Palestina mahasiswanya dicabut visanya untuk keluar mahasiswanya. Nah itu kan udah merasakan mereka. Ya mereka dengan bebas. Kalau ada tetangga yang mengadu bahwa ini imigran nih tetangganya, maka ICE bisa nyeruduk ke sana. Nah sekarang ini kan antara warga saling curiga nih. Iya benar. Saling curiga ini bisa perang saudara nih lama-lama nih. Iya, warga pendatang curiga. Ini saling adu-aduan. Either siapa yang ngaduin duluan, dia yang selamat kan gitu kan. Jangan-jangan dua-duanya pendatang nih, supaya dia nggak diserang, dia aduin tetangganya yang lain kan gitu kan. Iya. Nah, ya emang berbahaya itu. Iya, sampai ada mantan pemain Superman ikutan pro ICE gitu. Sedangkan dia sendiri masih ada keturunan darah yang di luar itu kan, ini unik banget nih. Aduh, kalau kita lihat ya Amerika, Australia itu kan tipe-tipe polanya mirip sama Israel kan. Bagaimana warga asli di genocide, terus mereka bikin wilayah kan begitu mirip kan? Iya. Aslinya Indian, Native American, di genocide bikin negara. Australia aborigin, di genocide bikin negara. Israel pun begitu sekarang. Mereka dia takut berontak gitu. Amerika Latin itu kan Native American semua tuh. Ada kemungkinan nggak? Ya kalau Amerika Latin itu kan modelnya tuh mereka pro teologi pembebasan ya. Artinya ketika ada sebuah bangsa ditindas, ya mereka akan membela bangsa penindas itu. Makanya nggak heran Kolombia, Chile itu kan mereka kan sangat, Bolivia itu kan sangat mendukung perjuangan Palestina pemimpinnya. Dan mengecam kejadian Venezuela ini kan? Iya, mereka mengecam pasti. Ya Trump ini sebenarnya udah mulai menjadi musuh dunia lah. Ketika apalagi dia dengan pongat terakhir setelah Venezuela, dia bilang saya udah nggak menghormati, tidak perlu lagi hukum internasional. Itu kan udah sangat menantang dunia namanya. Padahal posisi Amerika dengan negara manapun di dunia menurut hukum internasional setara kan, sama-sama negara berdaulat. Ya nggak boleh sesama negara berdaulat menyerbu negara berdaulat. Tapi ada ini statement dari Israel katanya, kalau Iran sudah ditaklukkan, Iran sudah berganti dengan kekuasaan yang lebih bisa berkomunikasi, maka Timur Tengah akan damai katanya. Dan berikutnya tinggal mendisiplinkan Arab Saudi, begitu katanya. Nah ini yang mau saya tekankan di sini Pak Ari. Keberadaan rezim mulai yang anti Zionis ini sebenarnya menutupi aib negara-negara Arab dan Muslim. Kita lihat genosida 2 tahun itu. Kalau Iran tidak bantu pendirian Hamas, mempersenjatai, melatih, ataupun Hizbullah di Libanon, nggak ada yang bisa melawan. Iya, nggak ada wajah Arab Muslim, cuma konferensi. Ketika mayat udah bergelimpangan, baru datang ngasih bantuan kemanusiaan. Kan sebenarnya bukan itu. Ketika orang ditindas, dibully, kita kasih mereka kekuatan, walaupun tidak seimbang, tapi mereka punya harga diri, harkat dan martabat sebagai manusia untuk melawan. Kan itu. Nah itulah yang dilakukan Iran. Makanya menurut saya ya negara Arab dan Muslim lainnya yang pro Palestina, cuma Iran yang anti Zionis, pro Palestina sekaligus anti Zionis, ya harus berterima kasih sama Iran. Dan saya lihat ya mereka juga mendukung keberadaan rezim ini. Karena aneh Pak Ari, negara-negara Arab tetangga Palestina kan gak ada yang bisa berbuat apa-apa. Takut semua ya? Takut semua, ya karena mereka mengandalkan Amerika. Sistem pertahanan negaranya, keberlangsungan kerajaan monarki, sistem monarki di negaranya. Kalau gak ada Amerika, ketika revolusi Arab ya habis itu kalau misalkan nggak ada Amerika di situ. Ya seperti ungkapan Rothschild,
bahwa dalam menjajah sebuah negara nggak perlu angkat senjata, cukup dimasukkan perbankan di negara itu. Kalau ngapa-ngapain dipampet aja ekonominya kan. Iran ternyata nggak pakai perbankan dunia ya? Ya karena sanksi ekonomi dia 79, jadi nggak bisa masuk SWIFT. Sistem perbankan internasional kan SWIFT tuh. Nah, Iran nggak masuk. Makanya di Iran tuh melakukan perdagangan bilateral ya dengan Venezuela, dengan Rusia, dengan Cina. Pokoknya negara-negara yang anti Amerika lah istilahnya. Secara bilateral. Jadi bayarnya juga pun dengan mata uang ya sesuai kesepakatan. Masih bisa juga sebenarnya. Masih kan? bisa. Nah ini dia. Kalau sekarang kita lihat bahwa kondisi Timur Tengah ini makin menegangkan nih guys. Jadi apakah mungkin konflik ini kemudian merembet ke negara-negara lain di sekitarnya? Ini kan jadi pungku-pungkubuan nih. Iya. Gitu. Jadi akan kemudian mengarah kepada perang besar dunia. Ini mungkin gak sih Bang? Kemungkinan selalu ada. Jadi misalkan gini, ketika Amerika Trump misalnya akhirnya jadi memutuskan menyerang Iran, ini kan harus dilihat skalanya. Skalanya seperti apa? Apakah Amerika hanya menyasar fasilitas nuklirnya? Itu udah terjadi Juni tahun lalu kan. 3 fasilitas nuklir termasuk yang terbesar Fordo. Tidak terjadi perang besar. Artinya kalau Amerika menyerangnya skalanya terbatas, terukur, itu maksudnya terukur dalam arti bukan menyasar rezim ya. Bukan kayak Venezuela, tiba-tiba diculik atau dibunuh pemimpin tertingginya. Kemarin kan udah terjadi. Waktu Juni itu kan Panglima Angkatan Bersenjata, Jenderal Muhammad Bagheri, Komandan IRGC Garda Revolusi Islam, Jenderal Hussein Salami. Itu kan termasuk 6 komandan pimpinan militer Iran yang tewas. Itu kan tidak menjatuhkan rezim. Iran ini kan artinya ketika waktu itu saya bilang bahwa Iran pun sudah menang. Iran ini kan sebagai sebuah negara, dia tidak panik ketika pimpinan militer itu mereka sudah punya istilah sistem suksesi kan, sistem pergantian. Namanya negara kan organisasi yang bagus ya udah berjalan seperti itu. Jadi siapapun mungkin cair dalam waktu dekat misalnya kan, kemudian langsung ada penggantinya gitu. Iya bisa dalam waktu darurat itu memang bisa dilakukan. Sama seperti Hamas sebagai sebuah milisi aja bisa. Ismail Haniyeh tewas, Yahya Sinwar. Nah ini kan lagi cari pengganti. Kalau nggak salah bulan ini akan ada ketua umumnya Hamas. Mungkin udah ada cuma belum diumumin aja kali ya. Nah itu saya nggak tahu. Terakhir saya hubungi kepala perwakilan Hamas di Malaysia. Ya katanya sih bulan ini pemilihannya. 2 calon kuatnya Khalid Misya'al sama Khalil Al-Hayah. Khalid Misya'al ini tanda kutip yang di bagian diplomasi di luar negeri. Khalil Al-Hayah dulu gedenya di Gaza. Dia itu wakilnya Sinwar. Dua-duanya sebenarnya ya orang-orang udah ada gitu. Walaupun mereka dilantik pun yang penggantinya mereka pun udah disiapin juga ya. Iya, sudah ada. Apa sih sistem suksesinya udah ada. Apalagi negara sebesar Iran. Nah kalau sekarang kondisinya berarti udah kondusif, balik seperti semula. Dan berarti gagal dong? Sudah gagal. Apa yang dilakukan upaya Amerika memanfaatkan momentum yang terjadi di Iran, momentum demokrasi, upaya Israel itu sudah gagal. Dan jangan lupa Pak Ari, kalau masalah ekonomi kan sebenarnya bukan masalah Iran duluan. Itu kan sanksi dari Barat itu juga mempengaruhi kan. Artinya ketika Barat menyalahkan pemerintah demonstrasi anti rezim itu karena masalah ekonomi. Sebenarnya kan kontribusi Barat, Amerika pun juga ada di situ karena memberikan sanksi ekonomi kan terhadap Iran. Iya, ujung-ujungnya kalau misalnya rakyatnya itu protes mengenai ekonomi yang terjadi, semestinya diprotes juga sama Barat dong. Iya. Ya kan? Makanya demo-demo di Iran itu yang mendukung rezim pasti ada dead to Amerika, dead to Israel. Makanya kemarin kan demo pro rezim kan bakar fotonya Netanyahu, fotonya Trump yang di Teheran ya. Bakar fotonya Reza Pahlavi. Itu kan dibakar semua. Nah, Reza Pahlavi ada nggak di belakang ini? Ada. Kan dia selalu memprovokasi dari Amerika. Ya, makanya dia kan sosok yang selalu pengen buat konflik internal Iran kan. Karena masih ngintip pengen kemudian kembali menguasai Iran. Iya. Sebenarnya kontradiktif Pak Ari. Ketika Trump mengkritik bahwa rezim mullah ini anti demokrasi, anti kebebasan berpendapat, kok Amerika malah ingin mendukung balik lagi ke negara kerajaan yang tidak demokratis secara natural kan? Ya. Itu kan aneh. Ini standar ganda berarti? Iya, standar ganda, kontradiktif sekali itu. Iya kan, menentang kerajaan yang jenisnya seperti itu.
tapi justru nge-backup kerajaan yang jenisnya itu. Iya kan? Iya. Jadi pakai alasan yang mana berarti ya? Nah ini unik ya. Ya pokoknya yang menguntungkan aja. Iya. Sesuai kepentingan Amerika. Oh, jadi narasinya seperti apa nih Bang untuk mereka yang sekarang ini karena arus informasinya sekarang mampet. Yang ada di permukaan kita nggak tahu ini dari mana asalnya kan. Ini apakah ini dari barat sumbernya atau juga mungkin asli dari dalam gitu ya. Sekarang kondisi aslinya yang bisa dipercaya seperti apa di Iran ini dan ada pengaruhnya nggak untuk gejolak perpolitikan di area Timur Tengah sekarang ini? Yang pertama, Iran sebagai sebuah bangsa dan negara, rakyat itu mereka sekarang udah stabil kondisinya. Terus juga terbukti memang ada intervensi asing, terutama Amerika dengan Israel itu terbukti. Jadi udah banyak ditangkap ratusan agen-agen yang menjadi perusuh dalam demonstrasi damai. Karena kan demonstrasi udah terjadi sebelumnya tadi saya bilang. Demonstrasi besar 2009, 2019, 2022 nggak ada masalah. Nah ini ada masalah. Apalagi dengan laporan tadi ada NGO yang memasok angka-angka yang mereka karang sendiri. Dan itu diblas oleh media-media besar Amerika, Fox News, NBC News. Seolah-olah Iran sedang diperintah oleh orang yang patut diturunkan kan gitu jadinya ya, kan di narasi di mata dunia seperti itu. Oke. Nah kalau kita lihat kenapa Iran ini kalau istilahnya rezim mullah ini masih ada sisi positif, ini bisa dilihat Pak dalam hal nuklir ya. Karena kan Amerika dengan Israel selalu menuding Iran itu mengembangkan senjata nuklir seperti waktu Saddam 2003 kan alasan itu walaupun nggak pernah terbukti. Kalau Iran memang mengembangkan senjata nuklir, mereka tidak pernah memberikan IAEA tim inspeksi untuk datang. Kan Iran dari awal sudah, ayo datang, boleh cek sendiri. Apalagi fatwa Khomeini dilarang memproduksi senjata pemusnah massal, nggak pernah dicabut. Itu Khomeini sendiri, nggak boleh kita memproduksi senjata pemusnah massal. Istilahnya haram lah, dosa. Karena yang mati pasti jumlahnya ribuan, puluhan ribu. Itu fatwa itu belum pernah dicabut sampai sekarang. Artinya tuduhan bahwa rezim ini adalah kejam, biadab dalam konteks nuklir ya, itu tidak terbukti. Nah, Amerika mereka sudah pernah menjatuhkan bom nuklir 2 kali di Jepang kan, Hiroshima dan Nagasaki Agustus 1945. Itu tidak pernah ada sanksinya. Harusnya mereka malu ketika menuduh negara lain mengancam peradaban dunia, mengancam perdamaian, padahal negaranya sendiri sudah. Iya, kalau dibilangin hukum ya mestinya dihukum duluan dia kan. Iya. Gak boleh pakai senjata nuklir. Nah, dia juga yang mencobain pertama kali, tapi dia juga polisinya sekarang ini. Iya. Ini banyak hal yang mungkin secara logika udah cacat ya. Di mana polisinya juga pelaku ya, wasitnya juga pemain. Nah ini dia yang terjadi di perpolitikan internasional. Tapi kalau terjadi gejolak itu, Iran kemudian teroccupied, gitu. Apa dampaknya untuk Indonesia? Atau konfliknya jalan terus, apa dampaknya buat Indonesia? Dampaknya pasti minyak. Kita kan net importir murni kan untuk BBM. Ya pasti harga-harga naik, itu berpengaruh terhadap harga transportasi, ya otomatis barang dan jasa pasti naik. Daya beli masyarakat akan makin turun yang sekarang udah lemah. Itu pasti itu yang ini. Nah, makanya kalau saya sih berharap ya negara-negara Arab dan Muslim ini tetap mendukung rezim mullah yang ada di Iran. Karena itu yang bisa menyelamatkan muka para pemimpin negara Arab Muslim. Mereka cuma ngecam, mengutuk apa yang dilakukan Israel, tapi mereka tidak pernah melakukan terobosan yang nyata. Kalau misalkan diplomasi itu kan cuma di atas kertas, prakteknya nggak ada itu. Walaupun udah 148 negara kalau nggak salah mengakui negara Palestina, prakteknya di lapangan nggak pernah ada negara Palestina. Iya, cuma secara narasi aja deh. Iya. Kalau orang umroh ke Al-Aqsa kan bayar visanya Israel. Iya, benar. Yang ngeluarin visa Israel bukan Palestina. Artinya kan nggak ada di lapangan Palestina itu. Iya. Jadi walaupun sudah diakui mayoritas, yang secara demokratis menang, juga tetap aja nggak kemudian terbukti. Berarti demokrasi juga udah gagal nih kan. Jadi guys, ini banyak impactnya. Bukan berarti kita nih ketika ngelihat berita luar ini udahlah yang nggak kejadian di kita. Enggak, jangan salah. Kalau terjadi perang ini, kita minyak susah, benar kan? Jadi kehidupan kita juga sehari-hari juga makin berat gitu kan. Kayak terjadi di Sudan gitu, yang ternyata ada mafia emas di sana kan.
Ternyata salah satu yang beli mafia yang beli emasnya dari Sudan juga Indonesia gitu. Unik ya. Uni Emirat Arab paling gede. Ya, Uni Emirat, Indonesia beli dari Uni Emirat Arab kan gitu kan. Iya. Emirat Arab jualnya juga salah satu ke Indonesia. Berarti kan andil juga kita tuh. Iya. Nah, itu dia guys. Ya muter-muter di situ aja gitu. Kita cuma penonton enggak juga, jangan-jangan kita kontribusi juga gitu. Terima kasih nih Bang untuk masukannya dan juga infonya yang sekarang ini kita bisa melihat bahwa kondisinya sekarang sedang menegangkan dan mudah-mudahan nggak punya impact apa-apa ke Indonesia, dan siapapun itu yang memenangkan dalam konstelasi ini bukan yang merugikan negara kita lah minimal. Ibaratnya ini udah bagus yang udah berjalan ini kan, semua di negaranya masing-masing gitu kan, semuanya jadi berantakan cuma gara-gara orang pengen nguasain semuanya, benar nggak? Iya, iya. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang, wah nggak ada itu campur tangan asing di Iran, itu nggak benar. Semua konflik di Timur Tengah itu pasti ada intervensi Amerika. Iya. Karena di situ ada sekutunya, Israel. Jadi siapapun negara yang mengancam kepentingan Amerika di situ, ya itu ya harus diintervensi. Yeah. Kalau bisa ya digulingkan penguasanya. Itu dia. Ya, jadi ibaratnya untuk yang belum lihat tayangan YouTube kita sebelum-sebelumnya, bagaimana ada satu visi The Greater Israel ya, yang mencakup negara-negara Timur Tengah. Ya inilah mungkin caranya untuk membuat konfliknya. Aduh, terima kasih nih Bang. Jangan sampai ketangkap-tangkap lagi nih Bang nih kan. Iya, kemarin di Suria ditangkap nih kemarin. 5 hari saya ditangkap sama Kurdi. Kemarin? Enggak, tahun lalu April. Saya ditahan sama pasukan SDF yang sekarang udah kalah nih sama pasukan Suria. Kan sekarang Suria kemarin kan udah di Aleppo udah nguasain tuh Syekh Mas'ud sama saya lupa satu lagi namanya. Nah, sekarang mereka udah sampai Raqah. Jadi udah jadi Kurdi udah nggak ada. Kurdi tetap ada, sekarang gencatan senjata. Mereka diminta untuk sukarela bergabung dengan pasukan pemerintah, militernya ya. Nah itu kalau nggak salah ada tawaran untuk Panglima Angkatan Bersenjata Kurdi SDF itu namanya Mazlum Abadi untuk jadi kalau nggak salah Gubernur Hasaka atau Gubernur Raqah. Raqah ini kan provinsi. Jadi di kuasa SDF itu ada 3 provinsi. Provinsi Dair Az-Zur, ini semua di timur laut Suria yang berbatasan dengan Turki. Provinsi Hasaka dan Provinsi Raqah. Nah saya ditangkap itu di Dair Hafir. Dair Hafir itu 1 jam dari kota Aleppo, 1 jam sebelum kota Raqah. Jadi waktu pas saya mau ke sana ditangkap. Tahun berapa tuh? Tahun kemarin? April 2025. Itu kita 5 hari ditahan di kantor intelijen Kurdi. Disangka apa? Mata-mata. Karena banyak orang Indonesia yang gabung sama ISIS. Kan dulu kan waktu perang pemberontakan di Suriah kan Turki buka semua jalur. Lo kan udah gak ada ISIS tahun lalu. Masih ada Pak Ari. Jadi kemarin itu terakhir itu ISIS itu sejak presiden baru, rezim baru di Suriah. Itu 2 kali melakukan serangan. Pertama itu serangan kepada? Ya terhadap rezim yang baru. Pertama ya untuk mengganggu kestabilan lah. ISIS mau ngasih tahu saya ini masih ada. Oh. Jadi ledakan bom di dalam Masjid Ali bin Abi Thalib di Homs. Terus terakhir itu bom bunuh diri anggota ISIS di Aleppo waktu malam tahun baru ketika mau diperiksa oleh patroli keamanan. Jadi dia kabarnya mau ngebom gereja di Aleppo, bom bunuh diri di sana. Keburu ketahuan, akhirnya 2 tentara Suriah tewas, 1 luka. Oh gitu. Ya, jadi tantangan dari rezim baru di Suriah itu banyak. Ya SDF itu tantangannya sekarang mereka sedang hadapi. Ya, belum lagi ada ISIS, belum lagi ada Al-Qaeda. Karena kan pasukan yang rezim baru ini juga jebolan sana. Iya. Jebolan ISIS, jebolan Al-Qaeda. Artinya bagaimana mengubah mindset. Presidennya udah nih berubah moderat ya. Itu kan walaupun beberapa spekulasi itu cuma ganti baju doang ada. Tapi kan untuk mengubah semua anggotanya yang sekarang ada di sana itu kan nggak mudah. Mengubah ideologinya. Butuh waktu dan juga keadaan kalau nggak salah kan lagi berbenah diri dulu kan baru pemerintahannya. Iya, mulai Desember kan 8 Desember 2024 jatuh tuh. Ya udah setahunan lah. Hampir ya. Udah setahunan ya, setahun ya. Nah, pengalaman saya gini Pak Ari, ketika saya di Masjid Umayyah, itu kan ada makam bekas kepala Imam Husain tuh, makam kepala Imam Husain di dalam Masjid Umayyah. Selain ada kuburnya Nabi Yahya. Itu waktu habis ziarah di sana dengan ditemani beberapa mahasiswa. Kita dicap Syiah, ada orang dengan gaya jihadis. Ngecap kita Syiah gara-gara kita ziarah di sana. Bukannya kuburan itu ada di masjid Mesir ya?
Ya ada yang bilang di kepala di Mesir, tapi makomnya bekas kepala kan sebelumnya katanya di situ. Oh gitu. Jadi masih ada tempatnya makomnya. Bukan kubur ya, makom. Makom ya, petilasan. Makom, ya, yang pernah disinggahi kan sebutnya makom. Nah itu kita habis ziarah di situ langsung dicap sih ya, dibilangin syirik kayak gitu lah. Iya. Jadi ya itu tadi artinya di dalam rezim Suriah ini sendiri ya ideologi itu tetap ada. Dan ini tantangan maksud saya, tantangan bagi rezim baru bagaimana supaya pasukan jebolan ISIS, jebolan Al-Qaeda itu ya menjadi moderat. Tapi butuh waktu kayaknya ya. Ngubah ideologi seseorang kan gak gampang. Ditambah ya kalau teman-teman misalnya ngelihat ya bahwa ISIS ini kan ya 1 dekade terakhir ini kan satu momok yang bisa dibilang ya di dunia politik ini kayaknya ya mencoreng nama Islam lah ya, seolah-olah pakai nama Islam tapi nggak tahu kejadiannya kayak gitu. Nah pertanyaannya, ISIS itu dekat banget dengan Israel, tapi nggak pernah nyolek ke sana gitu. Ya, jadi tahu kan siapa yang bikin, yang dibunuh ISIS itu hanya orang Muslim, bayangin. Nah kan itu bisa kita tahu arahnya dari mana buat apa gitu. Ini juga instrumen politik kan. Iya. Waduh, berat guys untuk ngomongin politik Timur Tengah, apalagi kalau sama beliau lebih paham gitu. Dan sini mungkin kita bisa memetakan ya, walaupun ini masih bodohnya politik kita dalam pemahaman, tapi seenggaknya kita agak-agak tahu dikit lah bahwa apa sih yang terjadi di dunia sekarang nih, dan kita mesti doain siapa nih kan gitu, dan apa impactnya untuk negara kita. Mudah-mudahan nggak ada impact langsung yang juga berpengaruh dengan kehidupan kita sehari-hari, dan kita juga dilindungi sama Allah teman-teman semuanya ya. Ya, terima kasih Bang waktunya. Sama-sama. Insya Allah kita akan ketemu lagi di episode berikutnya sambil kita lihat perkembangan lagi. Dan teman-teman jika dirasa menarik monggo silakan share link ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lainnya semuanya. Sampai ketemu lagi di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.